Coba bayangkan, kita sedang mengajukan kredit atau KPR untuk pemilikan rumah impian kita, tapi tiba-tiba pengajuan KPR kita itu ditolak oleh bank karena ada catatan kredit buruk atau kredit macet yang sebenarnya tidak pernah kita ajukan. Lalu, bagaimana sikap kita? Padahal kita merasa tidak pernah mengajukan pinjaman, tapi faktanya nama dan NIK KTP kita muncul di slik OJK dengan catatan pinjaman kita tersebut itu tidak kita kenal karena memang tidak pernah kita ajukan kepada pihak bank atau lembaga keuangan. Sebagai catatan, ini bukan hanya soal reputasi kredit kita saja yang rusak, tapi juga tentang keamanan data pribadi kita. Artinya, data pribadi kita diduga bocor dan disalahgunakan oleh orang lain atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jelas hal ini merugikan kita sebagai subjek hukum. Kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan? So, kali ini kita akan mencoba untuk membahas permasalahan ini dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjawab pertanyaan dari beberapa audiens yang sebelumnya menanyakan dalam konten-konten saya sebelumnya. So, pertama-tama kita jangan panik. Jadi, kita perlu melakukan langkah-langkah dengan tujuan untuk memverifikasi informasi tersebut, yaitu dengan segera menghubungi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk meminta klarifikasi tentang data yang tercantum dalam slik OJK. Cek secara detail, apakah semua datanya persis sama, atau hanya namanya saja yang sama sedangkan alamat atau tempat tinggal lahir atau data-data lainnya ada yang berbeda. Lalu kemudian hubungi leasing atau bank terkait untuk mengetahui bagaimana sampai nama dan NIK kita itu sampai bisa terdaftar sebagai peminjam atau debitor. Setelah itu, minta salinan perjanjian kredit yang mengatasnamakan kita untuk melihat apakah ada tanda tangan atau data lain kita yang dipalsukan. Jadi, kalau ada kemungkinan telah terjadi pemalsuan data atau dokumen, termasuk tanda tangan atau identitas kita, atau kalau setelah kita minta klarifikasi baik kepada pihak bank atau pihak leasing, ternyata terbukti bahwa kita tidak pernah melakukan peminjaman atau tidak pernah melakukan pembelian kredit atas kendaraan bermotor, maka kemungkinan besar sudah terjadi pemalsuan identitas atas diri kita. Nah, perlu saya sampaikan, ini adalah sebuah tindak pidana serius di Indonesia. Artinya, pelaku bisa dijerat dengan menggunakan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pemalsuan surat, karena pemalsuan dokumen yang menggunakan identitas kita, maka terhadap si pelaku itu bisa dijerat dengan menggunakan pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara sampai 6 tahun penjara. Selain itu, dalam kasus ini, bank juga diduga tidak berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit kepada pelaku yang menggunakan identitas kita atau identitas orang lain, padahal ternyata di kemudian hari diketahui bahwa identitas tersebut palsu. Artinya, dalam kasus ini terkait dengan pinjaman di bank tersebut, maka bank juga bisa diduga melanggar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, termasuk juga dalam hal ini oknum perbankan tersebut itu bisa dikenakan pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbankan. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Perbankan, bank wajib untuk menerapkan apa yang disebut dengan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan. Termasuk dalam hal ini ketika bank memberikan fasilitas kredit, termasuk untuk melakukan terhadap kemampuan dan identitas dari calon debitur yang akan mengajukan pinjaman kredit kepada sebuah bank. Jadi jika dalam kasus ini bank terbukti lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, maka di sini bank bisa dikenakan sanksi administrasi yang serius, termasuk ancaman pidana penjara dan denda. Administrasi yang serius ini termasuk teguran, termasuk juga bisa terkena penutupan bank. Jadi bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan
kredit dalam sebuah praktek perbankan dan terbukti lalai sehingga merugikan pihak lain, maka dapat dituntut secara hukum oleh nasabah. Dan khusus untuk pihak leasing yang terbukti dalam kasus ini melaksanakan kesalahan dalam mencatat data kita, bisa diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, proses peminjaman yang melibatkan fidusia harus dilakukan secara sah, artinya tidak bertentangan dengan hukum, dan dengan persetujuan dari pihak yang terkait, dalam hal ini konsumen dan pihak leasing. Jadi jika ada penyalahgunaan, maka hal ini bisa menjadi dasar kita sebagai konsumen untuk melakukan penuntutan hukum. Jadi sebagai subjek hukum termasuk nasabah atau konsumen, ada beberapa tindakan hukum yang bisa kita ambil apabila kita dalam situasi dirugikan terkait dengan kredit yang tidak benar. Pertama, segera laporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dengan bukti-bukti yang ada seperti hasil klarifikasi dari OJK, leasing, dan bank, atau dokumen lainnya. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas adanya pencatutan identitas kita, padahal kita merasa bahwa itu tidak benar. Jadi di sini kita bisa mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak bank atau leasing. Lalu yang ketiga, sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh undang-undang, kita juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak atas informasi yang jelas dan benar, serta perlindungan terhadap adanya penyalahgunaan data pribadi. Jadi, kalau data atau dokumen kita bocor, kita juga bisa mengajukan tuntutan. Dan memang saat ini negara kita sedang ramai persoalan tentang data bocor. Pertanyaannya, langkah apa yang bisa kita lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang? So, saran saya, agar kejadian ini tidak terulang lagi, di masa yang akan datang, maka kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan. Pertama, kita perlu melakukan rutin untuk melakukan pembersihan terhadap slik OJK, terhadap cek data kita di slik OJK secara berkala. Lalu yang kedua, kita juga perlu melakukan perlindungan atas data pribadi kita. Jadi jangan sampai kita mudah membagikan informasi pribadi seperti NIK atau nomor rekening, termasuk data lainnya, kecuali kepada pihak-pihak bank yang dapat kita percaya. So, kasus ini bisa menjadi pengingat betapa pentingnya untuk kita untuk menjaga dan melindungi data pribadi kita. Jadi jangan ragu untuk mengambil langkah hukum jika memang ada hak-hak kita yang dilanggar terkait dengan informasi. Sehingga kedepannya kita tidak menjadi korban dalam sebuah kredit yang sama sekali tidak pernah kita lakukan. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.